Bisa kita mulai, Pak Bejo, apa kita tunggu sebentar? Langsung bisa kita mulai. Mohon perhatiannya kepada seluruh peserta yang hadir dan yang sudah berada di webinar ini atau workshop daring ini. Kegiatan ini akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Bapak-ibu dosen, teman-teman mahasiswa, dan para peserta lainnya. Kami ucapkan terima kasih pada peserta webinar yang sudah hadir tepat waktu dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti kegiatan ini tanpa ada halangan suatu apapun. Dengan izin dan berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, kegiatan workshop daring dengan tema strategi menemukan topik penelitian skripsi telah dimulai. Yang terhormat pimpinan kampus Tiba IC, Kampus Tiba IC Jakarta, Bapak Dr. Bejo Sutrisno MPD. Yang terhormat Bapak Pupung Purnawarman MSED, PhD, selaku Presiden IC. Yang kami hormati Bapak narasumber, Bapak Dr. Fahruzaman Fadli, MPD. Beliau adalah Managing Editor dan juga Sekjen IC. Yang kami hormati Ibu Moderator, Ibu Dr. Audi Yundayani, MPD. Beliau adalah dosen yang banyak pengalaman dan sangat luar biasa. Dan para peserta workshop daring yang budiman yang kami banggakan. Siang ini tentunya saya sangat bersyukur dan berbahagia, mengingat dalam kegiatan ini banyak peserta yang berasal dari berbagai daerah, dari timur sampai ke barat. Ada dari Kupang, Papua, Karawang, Jabodetabek, Tegal, Purwakarta, Lampung, dan masih banyak kota lainnya. Salam hormat dari kami, panitia workshop daring ini. Mohon izin untuk memperkenalkan diri, saya Muhlasul Fasih sebagai host dalam kegiatan workshop daring ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan penyampaian dalam penyampaian baik nama dan gelar Bapak Ibu. Perlu kami sampaikan, Tiba IC Jakarta akan dan terus selalu berbakti dalam pengabdian kepada masyarakat dengan berkomitmen mengadakan kegiatan-kegiatan workshop daring atau webinar bekerja sama dengan institusi lainnya, dan salah satunya kegiatan ini bekerja sama dengan IC. Saya pribadi mohon maaf apabila ada salah komunikasi baik dari kami dan admin kepada para peserta workshop daring ini dalam mensuksesi lancarnya kegiatan ini. Mohon izin untuk menyampaikan susunan kegiatannya. Dalam workshop ini akan ada beberapa sesi. Yang pertama adalah pembukaan, dilakukan oleh host, saya sendiri. Berikutnya opening remarks yang akan disampaikan oleh pimpinan Tiba IC Jakarta, Bapak Dr. Bejo Sutrisno MPD. Yang ketiga adalah kegiatan inti atau pemaparan oleh Bapak narasumber, Bapak Dr. Fahruzaman Fadli, MPD, yang akan dipandu oleh Ibu Moderator, Ibu Dr. Audi Yundayani, MPD, sekaligus sesi pertanyaan dari peserta. Dan terakhir, penutup oleh host. Bapak, Ibu peserta webinar dan teman-teman mahasiswa yang kami hormati.
Kami mohon untuk tetap mematuhi tata tertib yang sudah kami sampaikan melalui WhatsApp group dan email selama workshop daring ini. Untuk link feedback dan juga sebagai bukti kehadiran akan kami berikan melalui chat box pada pukul 2 dan akan kami tutup 15 menit setelah acara selesai atau berakhir. Untuk tertibnya webinar, kami mohon para peserta untuk menonaktifkan mute dan mikrofonnya. Untuk menyingkat waktu, langsung saja ke sesi berikutnya, yaitu opening remarks yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Bejo Sutrisno, MPD. Halo, Bapak Bejo, masih terdengar? Masih mute, Pak? Alhamdulillah, sehat. Oke, silakan Pak Bejo. Ya, baik, terima kasih Pak Muklas atas waktunya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu mahasiswa semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat saya ucapkan kepada Presiden AIC Bapak Pupung Gunawarman PhD, Sekretaris Jenderal AIC Bapak Dr. Farus Zaman Fadli MPD, dan juga Eksekutif Board AIC sebagai bendahara itu Bapak Dr. Dadang Solibi. Jadi AIC itu adalah The Association of Indonesian Scholar of English Education. Ya, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, merupakan satu asosiasi para sarjana Indonesia di bidang program studi bahasa Inggris. Alhamdulillah baru ya adanya penandatanganan dengan AIC, mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Saya atas nama Pimpinan AIC Jakarta mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau-beliau semuanya yang sudah mendukung atas di bidang pengembangan kurikulum, publikasi, dan penerbitan karya ilmiah dan juga kegiatan yang lainnya. Juga tidak lupa saya hormat kepada Bapak Ibu, para hadirin dari beberapa perguruan tinggi yang lain, juga mahasiswa tingkat akhir ya, di AIC Jakarta dan Bekasi yang saya banggakan. Selamat siang semuanya, salam sehat dan salam sejahtera selalu. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam segala aktivitasnya. Saya atas nama pimpinan AIC Jakarta banyak terima kasih kepada panitia webinar, host, moderator, dan juga narasumber yang sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk kelancaran kegiatan pada hari ini. Tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta webinar pada hari ini. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari webinar sebelumnya yang merupakan wujud komitmen dari Tiba Jakarta lalu memberikan penunjang bagi mahasiswa sastra Inggris supaya selalu mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan yang tidak hanya bersumber dari dalam kampus Tiba tapi juga dari luar kampus. Selain itu juga kegiatan ini merupakan wujud ya untuk selalu bisa berkontribusi terhadap masyarakat akademisi dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Sehingga dalam kesempatan kali ini webinar yang bertemakan strategi menemukan topik penelitian skripsi dapat memberikan manfaat baik bagi masyarakat tingkat akhir maupun Bapak Ibu pembimbing skripsi di kampus lain. Untuk membuka kegiatan kali ini, kita berdoa semoga bisa berjalan dengan lancar. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini secara resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Bejo Sutrisno MPD atas opening remarks dan sekaligus pembukaan resmi kegiatan workshop daring ini. Kami berharap akan ada kegiatan-kegiatan yang positif lainnya yang bisa menunjang kemampuan mahasiswa dan Bapak Ibu peserta webinar ini. Langsung saja atau berikutnya ke sesi inti, yaitu pemaparan dari narasumber yang akan dibantu oleh Ibu Moderator, Ibu Dr. Audi Yundayani, MPD. Sepenuhnya waktu dan tempat kami berikan. Halo, Ibu Audi. Oke, baik Pak Muklas. Oke, silakan Ibu Audi. Baik, terima kasih Pak Muklas.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta webinar yang saya hormati, perkenalkan nama saya Audi yang akan bertugas sebagai moderator pada sesi siang hari ini, workshop daring yang bertema strategi menemukan topik penelitian skripsi. Sebelum saya melanjutkan ke acara inti, izinkan saya untuk membacakan CV singkat mengenai pemateri kita siang hari ini. Nama beliau adalah Dr. Fahruz Zaman Fadli yang menghabiskan masa pendidikan SD sampai SMA-nya di Pulau Madura. Kemudian melanjutkan S1 dan S2-nya di UPI Bandung dan akhirnya terdampar meraih gelar doktor di Universitas Negeri Jakarta. Pengalaman organisasi beliau sungguh luar biasa. Ini kalau saya bacakan satu persatu mungkin akan selesai minggu depan, maka mohon izin kepada Pak Fahruz untuk menyebutkan 3 saja yang menurut saya ini yang paling menarik. Jadi beliau ini adalah Sekjen di Association of Indonesian Scholars of English Education. Kemudian beliau adalah Wakil Ketua Majelis Sinergi Kalam ICMI Orwil Jawa Barat. Dan beliau juga merupakan Direktur Eksekutif The Leadership Institute, begitu. Saat ini beliau bertugas menjadi dosen tetap di Universitas Kuningan, Jawa Barat. Kurang lebih seperti itu CV yang bisa saya sampaikan. Mohon izin untuk menyapa Pak Fahruz. Assalamualaikum Pak Fahruz. Waalaikumsalam Bu Dr. Audi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah Bu Dokter. Mohon izin untuk menemani Pak Fahruz yang hari ini Bapak ya. Iya Bu, iya. Oke. Sekedar Obrolan ringan, tetapi saya meyakini bahwa ada banyak hal yang bisa kita pelajari bersama dari proses obrolan ringan ini. Baik ya, Pak Fahruz. Ya. Baik, amin insya Allah. Baik Pak Fahruz, acara selanjutnya merupakan acara inti, yaitu penyampaian makalah dari pemateri, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke panitia acara. Kemudian saya akan persilahkan Pak Fahruz untuk memaparkan materinya dalam waktu kurang lebih 45 menit, Bapak. Silakan Bapak, ya. Waktu dan tempat kami silakan. Ya, terima kasih Mbak Audi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Audi, terima kasih banyak. Ini saya di moderatorin Bu Audi jadi rada grogi. Ya Pak Bejo ya, lama tidak berjumpa, kita satu angkatan di Universitas Negeri Jakarta di S3 dan alhamdulillah Bu Audi ini termasuk sama Pak Bejo, termasuk yang tepat waktu ya menyelesaikan disertasinya. Jadi lebih dulu doktor daripada saya ya. Padahal sebentar lagi. Jadi saya banyak belajar dengan kedua rekan saya ini, Pak Dr. Bejo dan Ibu Dr. Audi ya. Ini siang hari, jadi rada santai saja ya. Kelihatannya yang hadir banyak yang serius. Waktunya 40 menit. Saya coba share dulu bahan. Pelan-pelan aja karena ini kelihatannya tidak hanya dosen ya, tetapi juga tidak hanya mahasiswa yang ikut, tetapi dosen. Tapi izinkan saya menggunakan bahasa mahasiswa ya, Bapak Ibu dosen ya. Jadi rada agar mudah dimengerti aja begitu ya. Ini kelihatan ininya apa namanya? Sudah terlihat Bapak. Lihat ya. Ya. Mohon di share screen Pak di slideshow. Oh iya, sebentar. Slideshow-nya begini ya, Bu ya. Siap. Full bisa dilihat ya, berarti ya. Ya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa, patut kita bersyukur pada siang hari ini kita bersama-sama sharing saja lah ya, mungkin tentu Bapak Ibu dosen di sini lebih paham dari saya dan tentu terbiasa ya menentukan topik penelitian. Jadi topik kita pada siang hari ini adalah topik research selection atau memilih research topic selection ya, memilih
topik penelitian. Nah, sorry. Oh ya, ini ada yang kelewat ya. Sorry. Oke. Saya ingin mulai dari sini dulu, teman-teman. Meneliti itu sebenarnya apa sih, gitu ya? Meneliti itu kan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Betul ya, Bu Audi ya, kalau salah tolong diperbaiki. Jadi meneliti itu adalah to answer research questions. Nah, research questions itu ada di mana? Itu ada di research gap. Sehingga saya memformulasi bahwa research gap itu adalah gudangnya topik penelitian. Nah, apa itu research gap? Research gap itu adalah, menurut Muni ya, adalah pertanyaan penelitian yang belum bisa dijawab dengan tepat pada suatu topik tertentu. Dan memang research gap itu identik dengan pertanyaan penelitian. Gitu. Atau sesuatu yang hilang atau tidak ada dalam literatur. Itu research gap. Nah, dan research gap itu nanti diformulasi dalam pertanyaan penelitian. Dan research gap ini yang sejatinya yang membuat penelitian kita itu publishable. Karena apa? Karena belum pernah diteliti oleh orang lain di seluruh dunia. Dan kita tidak mempublikasi penelitian sebelumnya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, kalau kita ingin mendapatkan topik penelitian dengan mudah, maka kita harus mengambilnya di gudang topik. Yaitu apa gudang topik itu? Yaitu research gap. Research gap. Atau rumpang penelitian, ruang yang kosong, yang belum diteliti orang di seluruh dunia. Dan itu gudangnya luar biasa. Ya. Di jagat raya ini banyak research gap. Nah, ini atas lagi. Nah, ini dulu ya. Nah, saya ingin menyederhanakan aja presentasi kita pada siang hari ini. Saya ingin mendudukkan mahasiswa dosen itu sebagai researcher, sebagai peneliti ya. Sebagai peneliti, kemudian apa yang harus dilakukan oleh peneliti sebelum menentukan topik penelitian. Yang pertama itu locate your research interest area ya. Teman-teman mahasiswa, maka silakan masing-masing sebelum menentukan topik penelitian, pastikan Anda dan tentu pasti punya area minat penelitian masing-masing ya. Area penelitian masing-masing, apakah listening, reading, speaking, writing atau isu spesifik lainnya ya di bidang studi bahasa, misal di bidang vocabulary, di bidang semantik, di bidang pragmatik misalnya, atau lebih simpel lagi misalnya tentu area listening, reading, speaking, writing itu kan terlalu luas. Ada isu spesifik di listening misalnya, masuklah ke sana ya. Kemudian reading itu topik yang luas ya, dia samudera yang luas ya. Juga speaking, writing ya. Masuklah ke isu spesifik di area 4 kemampuan berbahasa ini ya. Dan tentu banyak sekali isu-isu lain di studi bahasa ya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan oleh kita sebagai peneliti, sebagai calon penulis skripsi, kita harus mengidentifikasi diri kita sendiri ini sebenarnya kita minatnya kemana ya. Nah setelah kita mengetahui area interest research kita, maka kita baca literatur. Jadi tidak bisa kita menentukan topik tanpa kita melakukan proses literature review. Apa itu literature review? Kalau bahasa Indonesia mungkin tinjauan literatur, ya, tinjauan referensi, tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka, terutama apa? Pustakanya bukan yang lain, yaitu utamanya adalah jurnal ilmiah, scholarly journal, ya, yang diterbitkan oleh international reputable journal. Ya.
Jadi yang kita baca adalah artikel jurnal, bukan buku ya. Buku hanya sebagian saja. Kalau bisa 95%, 90% itu adalah artikel jurnal. Jadi sebelum menentukan topik, si researcher kita sebagai mahasiswa tingkat 3 ya, semester 6, semester 7, itu locate your research interest area first. Kemudian dilanjutkan dengan banyak membaca literatur-literatur berkaitan dengan research interest area kita. Ya, dengan cara apa? Dilakukan secara intensif dan ekstensif. Ya, mungkin di STE, IEC, STIBA, IEC Jakarta itu ada mata kuliah extensive reading ya, membaca secara ekstensif ya, literatur-literatur jurnal ilmiah yang berkaitan dengan minat penelitian kita. Jadi harus berangkat dari minat penelitian sehingga apa? Sehingga kita kejiwai gitu ya. Karena berkaitan dengan minat kita, insya Allah akan lebih tertarik kita untuk menekuni satu topik research tertentu. Kemudian make sure all references itu regarding your research interest area ya. Jadi pastikan bahwa referensi yang Anda baca itu berkaitan dengan research interest area kita. Nah, setelah saya pindahkan dulu ini. Nah, setelah membaca misalnya ya 15 artikel jurnal, pertama kali ada 15 ya. Targetkan 1 minggu ini teman-teman mahasiswa membaca 15 artikel. Sama ya, dosen juga harus membaca ya. Harus membaca. Kenapa? Kalau tanpa membaca, kita tidak akan mudah menentukan topik penelitian yang publishable. Dan usahakan 3 tahun terakhir, tahun 2019, 2020, 2021. Main di 3 tahun itu luar biasa. Kenapa Pak harus 3 tahun atau 5 tahun terakhir paling tidak? Karena hasil riset diterbitkan, harus dipublish ya. Nah, kalau artikel-artikel yang kita rujuk, referensi-referensi yang kita rujuk itu tahun-tahun lama, maka itu tidak publishable. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengetahui perkembangan terakhir suatu isu studi bahasa tertentu, suatu topik studi bahasa tertentu yang terakhir, yang mutaakhir ya. Kita tidak tahu perkembangan terakhirnya lah begitu ya. Nah, setelah kita membaca 15 artikel jurnal ilmiah 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir, maka saya sarankan Anda membuat master table compiling the review ya. Semacam tabel ya, tabel. Nanti saya tunjukkan tabelnya seperti apa ya. Seperti ini. Nah, ini master table compiling review ya. Ada berapa kolom ya? Ada 6 kolom ya. Kolom pertama itu nomor, kedua itu paper ID, kemudian kedua research questions atau pertanyaan penelitian, metode, kemudian finding atau result, dan kelebihan dan kelemahan dari artikel jurnal itu, terutama di findingnya ya, di resultnya ya, apa itu. Tapi ini nanti aja belakangan, ini agak advance yang strength dan weaknesses itu. Ya setidaknya nomor, paper ID ya, research questions, method, and result itu aja dulu ya. Nanti belakangan yang strength and weaknesses ini isi belakangan. Jadi apa yang kita baca, jurnal-jurnal yang kita baca itu masukkan ke tabel ini, ke tabulasi ya, ke master table compiling the review. Masukkan satu-satu ya, nomor masuk. Kemudian paper ID itu terdiri dari apa saja? Dari pengarang, tahun, judul artikelnya, kemudian nama jurnalnya, kemudian volume isu berapa, dan
halaman berapa sampai halaman berapa begitu ya. Kalau ada DOI-nya bagus disertakan, ada Digital Object Identifier-nya dimasukkan juga. Kenapa penting? Gitu. Kalau kita mencari, tinggal klik saja gitu. Dan kalau perlu memang ada link-nya di bawahnya di paper ID itu ya. Setelah DOI ada link untuk langsung klik artikel itu, gitu ya. Ada link-nya. Jadi saya sarankan nanti ada DOI dan ada juga linknya, sehingga klik langsung ke artikel itu. Kemudian cek riset question-nya apa dari penelitian itu. Ya, pertanyaan penelitiannya apa. Ya, jadi kalau bicara topik, teman-teman mahasiswa itu adalah riset question sebenarnya ya. Topiknya itu. Jadi identik topiknya itu dengan riset questions. Topik itu diformulasi dalam bentuk pertanyaan penelitian. Karena inti dari riset itu adalah how to answer research questions. Ya. Dan itu topik sendiri. Itu satu ruh ya, satu ruh dengan research questions itu. Jadi topik, research question sama research gap itu satu jiwa gitu ya. Itu intinya sebenarnya penelitian. Nah nanti apalagi nanti bicara tentang novelty dan lain-lain. Kemudian metodenya apa? Ya, metodenya jangan terlalu umum, kualitatif, kuantitatif, tapi apa secara spesifik. Kalau kualitatif apakah pakai grounded theory, apakah pakai case studies, atau pakai fenomenologi, atau macam-macam di situ. Kemudian hasil penelitiannya apa? Nah, ini yang penting juga, resultnya ya. Hasil penelitiannya ditabulasi di dalam tabel ini, di dalam master table ini ya. Masukkan di situ. Ya, teman-teman bisa ngambil di abstrak atau secara spesifik, secara lebih detail di bagian di intersections of result of finding ya. Masukkan di situ. Nah, cukuplah di situ strength and weakness nanti karena itu terlalu advance buat anak S1. Untuk dosen juga tidak mudah mengidentifikasi strength and weaknesses-nya kalau tidak membaca intensif dan terutama intensif reading ya dari artikel itu. Ya, yang penting resultnya aja dulu. Jadi kita membaca mengkapling dulu ya artikel itu di dalam tabel ini. Ya, terus baca sampai minimal 15 untuk artikel untuk skripsi ya. Kalau untuk tesis ya usahakan mah 25 sampai 30. Kalau disertasi ya 250. Tapi untuk tahap pertama ya 30 atau 50 artikel jurnal ya untuk disertasi. Sehingga apa? Kita bisa mengetahui perkembangan terakhirnya ya pada satu isu topik tertentu. Dan kita tahu state of the art-nya ya. Perkembangan terkininya, termasuk proses dialektikanya, kontroversinya ya. Kan para ahli itu banyak kontroversi terkait dengan isu tertentu ya. Nah itu harus dikuasai, Karena itu pastikan Anda mahasiswa yang sedang ini Anda membaca. Jadi tidak ada alasan bermalas-malasan tidak membaca karena syarat untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah yang bagus, menghasilkan penelitian skripsi yang bagus itu kalau dia membaca ya. Jangan jadi beban, jadi harus dibiasakan, jadi harus menyenangi betul ya membaca. Karena kalau teman-teman mahasiswa sekarang malas membaca itu akan menjadi titik menjadi awal mula kegagalan hidup juga ya, tidak hanya soal skripsi tapi kegagalan hidup kita ke depan itu karena kita gagal membaca. Karena itu dari sekarang pastikan Anda membaca 1 minggu 15 artikel jurnal ya, dan hasil dari membaca itu tabulasi di dalam ini ya, di dalam master table compiling the review ini. Nah, kemudian setelah ini researcher ya, kita mahasiswa nih. Posisi kita sebagai researcher, kemudian banyak baca literatur, daftar pustaka, artikel-artikel jurnal,
kemudian bikin master table, kemudian dari master table itu jadi mengetahui state of the art-nya, ya. Apa state of the art itu bahasa sederhananya adalah perkembangan paling mutakhir ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk juga isu-isu atau riset-riset bahasa, ya, yang menjadi major kita, gitu ya. Jadi perkembangan mutakhir dari ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk studi-studi bahasa, penelitian-penelitian di bidang bahasa di seluruh dunia. Di seluruh dunia, ya. Karena kalau kita bicara tentang riset, maka konteksnya di seluruh dunia. Nah, dari state of the art itu, maka kita bisa mengidentifikasi research gap, ya. Karena kita tidak bisa menentukan research gap kalau kita nggak mengetahui state of the art. State of the art kita tidak bisa tahu perkembangan terakhirnya kalau kita tidak melakukan literature review, tinjauan pustaka, artikel-artikel jurnal, ya. Jadi kalau kita tidak membaca artikel jurnal paling mutakhir 3 tahun, 5 tahun terakhir, maka kita akan susah mendapatkan topik penelitian. Kalau asal sih bisa. Saya meneliti ini, Bang. Nggak bisa seperti itu, ya. Nggak bisa kita, Pak, ujuk-ujuk saya mau ngambil topik ini, topik skripsi ini, tanpa melakukan proses membaca lebih dulu. Sehingga saya sarankan, lakukan dulu search before conducting research, ya. Lakukan pencarian dulu, membaca dulu artikel-artikel jurnal berkaitan dengan minat penelitian kita, ya, baru melakukan research, baru melakukan penelitian. Kenapa? Dengan aktivitas search itu kita akan mudah mengidentifikasi ruang kosong yang belum diteliti oleh orang lain di seluruh dunia, ya. Kalau bicara riset di seluruh dunia. Dengan begitu, kalau research gap itu kemudian kita formulasi dalam bentuk pertanyaan penelitian. Nah, karena research gap ini belum diteliti oleh orang lain di seluruh dunia, maka ini dipastikan akan mengandung unsur kebaruan. Mengandung unsur kebaruan, ya. Syaratnya menggunakan robust methodology. Harus menggunakan metodologi yang kuat, sehingga dengan metodologi yang tepat kita mampu menjawab pertanyaan penelitian itu, ya. Dan insya Allah itu akan menjadi riset yang mengandung unsur kebaruan tinggi, ya. Unsur kebaruan tinggi. Dan ini syarat sebuah artikel, sebuah penelitian skripsi, tesis dan disertasi mengandung nilai tinggi, ya. Karena kalau sebuah riset mengandung novelty, maka dia memiliki high contribution for science and technology advancement, ya. Jadi kalau artikel kita mengandung unsur kebaruan, ya, maka dia memiliki kontribusi tinggi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, termasuk juga di bidang bahasa, ya. Di bidang bahasa. Jadi ini harus diperhatikan. Kira-kira begini alurnya, ya. Begitu alurnya. Nah, itu kira-kira seperti itu, teman-teman. Memang, nah ini gambaran saja state of the art, research gap, dan novelty. Ya, ini disertasi saya. Ya, ini bisa dipastikan di seluruh dunia belum ada, ya. Belum ada. Nanti saya menghasilkan hal yang baru dari hasil disertasi saya, ya. Hubungan gambar ini menghubungkan hubungan organik, ya, hubungan yang kuat antara state of the art, research gap, dan novelty, ya. Nah, ini gambar ini nih, layar sentuh jadi ini.
sorry. Mana ini gitu. Begini ya. Nah, ini ya. Nah, ini hubungan state of the art, research gap, dan novelty. Nah, mahasiswa mungkin masih aneh ya. So, tadi perkembangan terakhir ya. Perkembangan terakhir lah sederhananya. Perkembangan mutakhir, ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk seni. Nah, ini namanya state of the art nih. Nah, ini perkembangan ini state of the art sampai sekarang. Perkembangan terakhir. Nah, yang saya baca teman-teman tuh sampai sini. Karena sampai 2012 tentang proses kognitif dalam menulis artikel jurnal itu belum banyak, belum ada bahkan ya. Itu teorinya sampai sini kira-kira hasil riset itu ya, teman-teman ya. Dari tahun 1980, 82, 90, 96, 2003, 2004, 2012. Itu terakhir itu Hayes yang memberikan teori, yang mengeluarkan teori atau model kognitif dalam menulis ya. Hayes tahun 2012. Nah, ada kekosongan teoritik dari 2012 itu sampai 2019 ya. Bahkan ya 2019. Nah, ini kan kosong nih. Nah, ini gap ini, gap penelitian namanya, research gap. Teman-teman ya. Ini research gap. Nah, oleh saya research gap ini diisi. Nah, ini gudang warehouse of topic, ya, gudang topik yang banyak sekali, ya, banyak sekali. Jadi tinggal saya mau meneliti bagian mana saja ini artikel dari saya. Kalau istilah Sunda nganggu bulung dengan area sini aja nggak habis-habis. Gitu. Nah ini yang disebut dengan research gap, ya ini gudangnya topik penelitian tuh di situ. Nah. Baru kalau kita research gap itu menggunakan metodologi yang tepat, yang kuat, maka akan menghasilkan novelty. Kita bisa mendapatkan topik yang bagus, yang mengandung unsur kebaruan, tidak mungkin kalau tanpa proses membaca. Nah ini literature review ini, gitu. Literature review ya, itu teman-teman. Gitu ya. Nah, sehingga dari proses penelitian disertasi saya, dengan mengetahui state of the art ini, maka saya membuat model kognitif seperti ini. Ya. Namanya saya sebut STRWP model. Model kognitif dalam menulis artikel ilmiah. Ya. Ini sebenarnya sudah tadi saya singgung, teman-teman. Ya. Jadi, ketika teman-teman menulis skripsi, nah ini lewati dulu proses research, proses menentukan topik, dan proses membaca search ya. Jadi teman-teman, mahasiswa dan dosen ya, itu monggo sebelum menentukan topik penelitian, itu lakukan search dulu. Karena apa? Aktivitas search itu di dalam konteks research itu hulunya penelitian. Hulunya penelitian. Kalau publikasi itu hilirnya, itu bonus aja. Tetapi para dosen, apalagi yang mau guru besar gitu, mau lektor kepala, pening. Kenapa? Karena tidak gimana agar tembus Scopus gitu kan? Itu mudah sebenarnya kalau pada tahapan search ini selesai. Ya, di level hulunya itu selesai search. Nah, kalau kita aktivitas membacanya itu belum selesai, kita tidak rajin membaca artikel jurnal, kemudian tidak ditabulasi, makanya saya, Pak Bu Audi, Pak Bejo ya, Pak Rektor, saya menyarankan dosen-dosen kita di masing-masing research interest area, di masing-masing minat penelitian, di masing-masing area minat penelitiannya, ya, itu membuat tabulasi seperti itu. Insya Allah kan terang benderang. Setiap perkembangan, misalnya 2021 nih, Journal of Asia TOEFL yang diterbitkan oleh Asia TOEFL ya, di Korea Selatan, ya,
itu ditabulasi. Tahun 2000 Januari udah terbit 2021 ya. Dia terbit 6 kali. Saya juga baca tulisannya Bu Aude di Siele ya, di Aceh, di Unsia, itu tabulasi itu ya. Ya Bu Aude ya, selamat masuk di Scopus itu ya. Di Siele itu kan ada Scopus ya. Jadi setiap dosen itu harus membuat tabulasi seperti ini. Seperti tadi itu master table. Dan saya anjurkan, saya sendiri dan teman-teman dosen, itu untuk mempunyai warehouse of topic itu. Research gap itu harus buka itu secara terang benderang. Mana nih topik-topik yang belum diteliti oleh orang lain, oleh para peneliti bahasa, praktisi bahasa, atau pengajar bahasa di seluruh dunia. Identifikasi segera dan bikin daftar-daftar topik penelitian yang belum diteliti oleh orang lain. Lagi-lagi, kalau aktivitas membaca artikel jurnalnya tidak, dan kemudian kalau kita sudah membaca itu masukkan ke tabel itu. Dan setiap perkembangan artikel, ada artikel baru yang berkaitan dengan topik atau minat penelitian kita, masukkan ke situ. Sehingga nggak ada yang ketinggalan. Saya yakin nggak belum semua dosen bikin itu ya Pak Bejo ya. Bu Audi udah buat itu. Nah saya sarankan begitu, membuat master table. Setiap perkembangan terakhir, setiap bulan kan selalu ada terbitan baru tuh. Ya. RG apa nih yang terbaru? Kemudian apa yang terbaru? CLE, IJAL, Indonesian Journal of Applied Linguistics, yang berkaitan dengan research interest area kita yang baru apa? Ditabulasi, terus begitu. Nah, baru kita itu bisa menentukan topik penelitian. Karena kita sudah bisa mengidentifikasi research gap, ya. Ruang yang kosong yang belum diteliti oleh orang lain itu. Nah, setelah kita menentukan topik penelitian, baru kita melakukan aktivitas penelitian. Itu untuk skripsi ya. Oh, agak terputus-putus Pak Fahrus. Terputus-putus ya Bu? Oke. Oh, sudah oke. Kalau sudah jelas Bu. Lancar, Pak. Cukup Bapak, silakan diteruskan Bapak. Terima kasih. Oke, jadi sampai di writing, nah ini kita baru kita dari yang besar. Nah, itu ya. Nah ini harus beres dulu di aktivitas setnya itu. Baru kita akan mudah menentukan topik. Kemudian sebentar ada yang mengganggu nih ini. Ada yang muncul. Oke. Nah, skripsi itu di writing ya, di writing. Jadi tolong teman-teman mahasiswa lakukan dulu melakukan aktivitas penelitian. Jangan langsung terjun meneliti, nggak bisa. Atau langsung menentukan topik, nggak bisa ya. Nah, Pak, bisa tidak gitu ya? Bisa tidak kita menentukan topik penelitian dengan pengalaman lapangan atau hasil diskusi dengan dosen, supervisors, dengan pembimbing? Ya bisa. Ini saya membuat yang standar saja ya. Dengan search ini, search literatur sudah cukup sebenarnya ya. Nah, misal begini. Dapat teman-teman mahasiswa dapat ide topik dari Bu Audi. Ini belum diteliti orang lain nih, gitu kan. Dari hasil diskusi. Atau begini, oh ya boleh dari supervisor ya, tapi cek dulu. Nah, tetap harus melakukan literature review, tinjauan pustaka. Aktivitas search harus tetap dilakukan. Karena harus pastikan bahwa itu belum diteliti oleh orang lain di seluruh dunia. Kan tinggal dimasukkan aja ke Google ya. Karena apa? Karena all scholarly journal are documented, are stored in internet ya. Are available online. Semua artikel jurnal ilmiah itu wajib tersimpan secara online, and they can be accessed easily
ya dapat kita akses dengan mudah kapan saja. Tinggal masukkan keyword atau subjek, maka akan keluar semuanya. Ya. Atau misalnya kita dari lapangan, ya, bisa menghasilkan, menginspirasi sebuah topik penelitian baru. Misal begini, suatu hari saya itu pernah menjadi dengan Pak Dadang, ya, Pak Dr. Dadang, saya lihat ke Ciwaru waktu itu, ya, ke Ciwaru untuk kunjungan ke mahasiswa PPM. Nah, dari kunjungan lapangan itu kemudian saya temukan fenomena yang menarik. Apa fenomena yang menarik itu? Ternyata guru PNS, ya, guru PNS dari bahasa Inggris itu latar belakangnya adalah psikologi. Coba bayangkan nyambung tuh. Ya nyambung mah bisa aja nyambung. Artinya backgroundnya bukan dari STBA IEC, ya, bukan dari Department of English Language Education, ya, bukan dari departemen atau prodi pendidikan bahasa Inggris. Yang ngajar itu dari jurusan psikologi. Ada di tempat lain ternyata itu jurusan ilmu politik, bayangkan, teman-teman. Ada fakta yang lain, jurusan bahasa Jepang. Oh, masih mending lah, ya, mungkin dia belajar bahasa Inggris sedikit. Nah, ternyata yang mengajar bahasa Inggris di SMP dan SMA di Kuningan itu ada sekitar 30%. 40% itu latar belakangnya bukan latar belakang pendidikan bahasa Inggris. Nah, ini kan menarik. Ini fakta lapangan, kita bisa angkat menjadi riset. Bisa, sangat bisa. Nah, jadi menelitinya adalah misal gini, pemetaan, satu bisa dua topik tuh, pemetaan kemampuan, pemetaan latar belakang bukan guru bahasa Inggris dengan pemetaan pengajar bahasa Inggris dengan latar belakang pendidikannya, misalnya. Dan dampaknya terhadap kualitas pengajaran, misalnya, termasuk prestasi siswa. Itu kan bisa jadi topik, bahkan bisa tesis, bisa disertasi. Apalagi misalnya yang diteliti itu 5 kabupaten, misalnya, ya. Menarik, itu bisa jadi disertasi. Gitu. Kemudian meneliti tentang kualitas pengajarannya seperti apa, performance in teaching performance-nya, ya. Dia perform tidak dalam mengajar, ya, di dalam kelas, kemudian efeknya terhadap prestasi siswa, itu dengan latar belakang yang bukan jurusan bahasa Inggris. Itu kan menarik, itu kan. Nah, ternyata itu kan kenapa kok begitu saja lolos, gitu kan? Berarti ada KKN berarti di situ kan, atau sembarangan dalam proses rekrutmen guru dan lain-lain. Tetapi sebelum itu diangkat, cek lagi literature review. Ada aktivitas search dulu, aktivitas tinjauan pustaka dulu. Pastikan bahwa topik itu belum diteliti oleh orang lain. Ya. Jadi bisa, teman-teman. Atau penentuan topik penelitian juga bisa dari hasil brainstorming dengan rekan sejawat yang sebidang, ya. Dengan rekan sejawat yang sebidang, dari diskusi-diskusi ternyata menginspirasi. Wah, ini belum nih kayaknya nih, belum nih. Misalnya gitu. Contoh misalnya, ya, contoh saya ketika gimana sih strateginya agar English speakingnya bagus. Nah, dari hasil diskusi saya dengan teman-teman, maka saya terinspirasi membuat teori yang belum ada di dunia. Apa itu, Pak Farus? Teorinya insya Allah. Halo, Pak Fahrus, suaranya hilang. Halo? Halo, Pak Fahrus. Halo, nampaknya. Halo, Pak Fahrus. Mohon maaf, teman-teman, sepertinya Pak Fahrus ada kendala jaringan. Halo? Pak Fahrus? Oh,
Baik, aman. Aduh, jangan pergi kemana-mana dulu, Pak, sampai kita ngobrol nih. Ada banyak pertanyaan loh dari saya ini. Iya, ini tadi sempat kepotong ya, Bu ya? Sempat menghilang, Bapak. Wis, kenapa ya? Karena saya langganan IndiHome ini. Tadi saya panjang ngomong nggak kedengaran ya? 2 menit lah, 2 menit. Oh, 2 menit. Berarti saya ulang dikit. Jadi gini, Baik, tadi mungkin saya perkirakan 2 menit itu saya bicara apa begitu ya. Jadi bisa tidak kita menemukan topik penelitian baru yang sama sekali baru, tidak lewat literature review, ya. Tidak lewat aktivitas searching references, ya, dari jurnal-jurnal ilmiah. Bisa. Yang pertama bisa penelitian dari lapangan. Nah, suatu saat saya pernah datang ke sebuah sekolah yang agak terpencil, tidak terpencil, agak terpencil di Ciwaru bersama Dr. Dadang. Menemui, ini belum saya sampaikan ya? Takut saya berulang-ulang. Sudah, Pak. Oh sudah, berarti yang itu tuh, yang udah jangan diulang ya. Dari beledak-beledak teori ya. Bisa nggak kita menghasilkan teori baru? Haru? Kedengaran suara saya, Bu? Terdengar, Bapak. Silahkan, Pak, diteruskan, Pak. Dengar ya. Ya. Jadi yang keren itu, yang baru, itu misalnya begini, ya. Gimana sih? Kan saya mikir nih, gimana Dr. Audi kok bahasa Inggrisnya, speakingnya bagus. Dr. Bejo kok ngomongnya nyerocos kayak bule. Pak Muhlasul ngomongnya, aduh itu mah mengalir aja gitu loh. Alami yang ngobrol Inggris itu. Misalnya. Nah itu gimana? Nah, cari lagi. Ada misalnya 15 orang ya informannya. Tanya ke mereka. Dan saya lakukan itu. Nah ini karena saya demen pada penggunaan pendekatan qualitative research design, khususnya regrounded theory, teori grounded, yang lebih generating, dia creating new knowledge ya. Dia lebih menghasilkan teori atau pendekatan baru, model baru. Ya. Maka saya sekarang sangat menggelorakan untuk menggunakan pendekatan grounded theory. Ini luar biasa, itu dahsyat dan menghasilkan teori baru. Nah, dari hasil saya sementara nih belum final, tetapi insya Allah kayaknya akan jadi ini. Karena saya akan melahirkan sebuah teori baru itu yang berbasis penelitian, yang berbasis riset. Harus research based teori. Teori yang berbasis pada penelitian. Nah, teori yang insya Allah akan saya launching ke depan itu, atau minimal pendekatan, namanya pendekatan beledak-beleduk teori. Bagi orang Sunda tentu hafal apa itu beledak-beleduk, tahu kan ya? Jadi beledak-beleduk itu sama dengan asbun, asal bunyi. Asal bunyi, asal ngomong nggak apa-apa. Kan kalau ngomong Inggris kalau nggak keluar nggak akan bisa-bisa ya. Dari teori itu saya menyusun beberapa principles of beledak-beleduk theory or approach. The first principle, when we are saying something in English, itu jangan takut, jangan ada rasa takut. Jadi just say what you want to say. Keluar aja, asal ngomong, asal bunyi. Asmong, asal ngomong. Ya, nanti prinsip yang pertama itu asmong, asal ngomong. Karena apa? Karena saya juga berbasis research. Teori-teori sebelumnya, misalnya David Nonen, Rebecca L. Oxford mengatakan, ketika ngomong bahasa Inggris as a foreign language, give ample opportunity for the student, for EFL learners, ya, to expose their own language. Jadi kata Rebecca Oxford, kata David Nonen, Bu ya kasih kesempatan yang seluas-luasnya pembelajar bahasa Inggris di di STIBA, IEC, di Tarumanega, Kusuma Wardani ya, Bu Audi juga ya. Di Uniku di mana-mana, tadi ada Bu Fitri itu di Universitas Muhammadiyah Cirebon, itu jangan ada tekanan. Pokoknya ngomong aja, asal ngomong aja dan nggak salah itu. Jadi ngomong salah itu di dalam konteks belajar speaking Inggris
itu bukan dosa, has nothing to do with the sin. Because we are learning English as a foreign language. Kita belajar bahasa Inggris sebagai bahasa bule gitu. Salah. Nah, yang kedua, prinsip kedua, making mistake in the context of learning English, especially to perform, to improve our speaking performance, is a must. Jadi melakukan kesalahan di dalam ngomong Inggris, ya, itu wajib dilakukan, harus dilakukan. Nah, inilah jauh lebih maju, Bu, teori saya itu. Bukan kalian jadi terlalu pede ini. Memang harus begitu ya, peneliti harus percaya diri bahwa ini belum pernah disampaikan. Has to be done. Making mistake in the context of learning, exposing our English is a must, adalah keharusan. Kalau Rebecca, kalau David Noonan atau ahli yang lain masih ngomong begitu. Making mistake in learning English is tolerated. Coba cek. Ditoleransi, dimaklum kalau salah. Nah, kalau saya, teori saya itu, prinsip yang kedua, itu harus dilakukan. Nah, itu more encourages. Lebih encouraging, lebih motivating. Dan itu tidak ada beban. Karena dianjurkan salah oleh Pak Fahrus, teori ini. Pendekatan beledak-beledok teori itu endorse making mistake. Ya, prinsip yang kedua. Mengendorse, mendorong berbuat kesalahan. Karena apa? Karena kalau belajar bahasa Inggris itu, kalau tidak produktif, itu nggak akan keluar-keluar, Bu. Karena belajar bahasa asing itu berbeda ya, dengan belajar fisika, kimia, matematik. Dengan formula tertentu ada soal bisa jawab. Tapi belajar bahasa Inggris, suara saya masih kedengaran? Masih, Bapak. Mohon maaf. Masih ya? Ya, Bapak mohon maaf, 3 menit lagi ya, Pak ya? 3 menit lagi, itu contohnya. Ya. Baik. Jadi itu berangkat saya dari fenomena meneliti itu, bukan dari bukan dari reading literatures. Jadi yang disebut dengan reading itu, we can read text and we can read context. Ya, kaitkan itu antara teks, berbagai artikel jurnal itu dengan konteks. Nah, saya berani mengatakan bahwa teori saya atau pendekatan beledak-beledok teori nanti akan bikin modelnya saya, bagaimana proses kognitifnya, sehingga itu bisa dipakai oleh, bisa jadi di seluruh dunia model kognitif ini, model kognitif of beledak-beledok teori ini, beledak-beledok in learning speaking, ya, misalnya. Itu belum ada di dunia. Coba saja ada, nggak ada. Beledak-beledok approach, cek, tidak ada. Subjeknya masukkan ke scopus.com, ke Skimago, ke DOAJ, tidak ada. Ini berangkat dari research teks, baca juga konteks ya. Saya kira 3 menit, Bu ya. Begitu teman-teman mahasiswa dan dosen, dan saya senang kalau nanti kita eksplorasi di dalam question and answer session. Thank you very much. Terima kasih Pak Fahrus, ini luar biasa. Saya pribadi benar-benar banyak belajar dari diskusi yang singkat, padat, tapi saya yakin ini akan menjadi modal awal khususnya buat saya untuk semakin berkomitmen untuk terus meneliti dan menulis, begitu ya Pak ya. Sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin sambil menunggu Pak Mukas yang akan memberikan slide pertanyaan, saya perlu bertanya ke Pak Fahrus nih. Mohon maaf untuk kali ini saya mengatasnamakan sebagai mahasiswa S1 ya Pak ya. Jadi saya bukan temannya Pak Fahrus, jadi saya mahasiswa S1. Mahasiswa jadi, S4? Ya kayak Samsung ya Pak. Jadi begini Pak Fahrus, apa sih yang bisa mendorong saya sebagai mahasiswa sehingga saya meyakini bahwa melakukan penelitian itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan? Karena begini Pak, ketika saya lihat, oke, saya sudah semester 6, dikit lagi saya sudah mau bimbingan, saya harus ngumpulin judul, maka mulai saya nggak bisa tidur, kehilangan arah. Kemudian banyak tahajud sih Pak, positifnya untuk mudah-mudahan saya ketemu dosen yang baik ya. Gitu. Jadi kayaknya saya perlu stimulus yang menguatkan saya sebagai seorang mahasiswa sehingga saya semangat menghadapi penelitian dan skripsi. Mohon arahannya Bapak. Ini pertanyaan mahasiswa yang sudah S3.
Jadi mantap itu pertanyaannya. Jadi teman-teman kalau seperti itu, mahasiswa seperti itu, pertama begini. Kita pertama ingin cepat lulus kan. Gitu ya. Dan syarat, the absolute condition to be graduate itu harus ada tugas akhir yang kita tuntaskan. Tugas akhir itu adalah riset dan laporan riset, penelitian dan laporan penelitian. Dalam hal ini skripsinya harus selesai, ya, karena nih orang tua bebannya besar, saya harus sekolah lagi, harus kuliah dan lain-lain. Nah, itu jadi motivasi tersendiri. Harus selesai karena semester 8 orang tua saya sudah nggak bisa nanggung lagi nih untuk SPP-nya kan, jadi harus selesai. Nah, itu satu motivasi. Kedua, kalau ingin menjadi mahasiswa yang kemudian bisa terkenal gitu, semua orang pengen terkenal, tapi jangan sampai ria ya. Maksudnya gini, ingin gini, jangan terkenal lah, itu terkenal itu efek aja ya. Tapi kalau kita ingin memberikan kontribusi besar, bukan busi ya, kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk riset-riset di bidang bahasa, maka kontribusilah hasil penelitian yang mengandung unsur kebaruan yang di dunia belum pernah diteliti oleh orang lain. Dasar itu nanti. Dan kalau mengandung unsur kebaruan, maka artikel Anda, hasil penelitian Anda dikutip, dirujuk, diacu oleh banyak orang di seluruh dunia. Contoh ya, mudah-mudahan nih. Teori beledak-beleduk. Itu nanti prinsip kan belum saya jabarkan tadi semua itu. Oh iya ya, ini bisa diterapkan di mana saja, di dalam, yang penting bukan English speaking countries. Nah, kalau hasil, misal beginilah, hasil penelitian S1 misalnya, muridnya Bu Audi menghasilkan vaksin yang murah meriah untuk COVID. Bisa anak S1, Bu. Jangan underestimate. Dibimbinglah dia mendapatkan temuan baru, vaksin yang murah meriah, harganya cuma Rp1, tapi bisa menyembuhkan. Lawan itu apa, Sinovac, apa jenis-jenisnya vaksin. Bisa menghasilkan vaksin baru satu. Ya. Suara saya kecil, Bu, Pak Bejo. Untuk ada? Cukup terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Ini nih, contoh ya. Contoh. Tadi, mahasiswa S1 dorong riset bersama dengan dosennya menghasilkan vaksin baru dari bahan alami di Indonesia. Ya, bahan tumbuh-tumbuhan dari Indonesia yang bisa menyembuhkan, dan itu bisa ditemukan di mana saja. Bahkan bentuknya bukan dalam bentuk vaksin, daun tertentu misalnya tinggal dikunyah, nggak perlu proses pabrik, proses kimia tertentu nggak perlu, misalnya nggak perlu dikemas lagi, tinggal makan aja 5 daun itu dan kemudian hasil temuan itu ya ditulis dalam artikel jurnal, masukkan, disubmit ke The Nature. Ya. The Nature itu, ingat, setiap artikel yang muncul di The Nature itu selalu menghebohkan ilmu pengetahuan, membuat heboh dunia ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena mengandung unsur novelty, unsur kebaruan. Dan itu akan membuat si peneliti dan dosen jadi dikenal, dirujuk orang, bahkan akan ditemui itu sama industri dari Belanda, Amerika, Inggris, Eropa. Diminta untuk apa ininya? Vaksin ini apa ini isinya? Formulanya seperti apa? Terdiri dari apa saja? Itu jangan sembarangan memandang remeh penelitian. Ya. Itu dasar, itu bisa kaya raya itu. Apalagi
intellectual property right-nya dipegang dia misalnya. Saya secara hakikat tidak terlalu setuju dengan hak kekayaan intelektual ya. Betul. Ini di tempat lain lagi. Intellectual property right-nya, itu honornya nanti kaya raya itu, bukan lagi miliaran, triliunan ya. Kalau serius. Ya, jadi saya bicara tentang state of the art, research gap, dan novelty itu bisa konteksnya berbagai interdisciplinary studies ya, studi berbagai disiplin ilmu, terutama bahasa. Karena itu banyak yang senanglah mendengarkan state of the art. Oke, siap. Siap Pak Farus. Jadi teman-teman mahasiswa yang diharapkan jangan galau ya Pak ya, karena kegalauan itu sebetulnya menjadi langkah awal untuk menghasilkan sesuatu gitu. Jadi kegalauan, kegundahan itu adalah semua dirasakan oleh semua orang. Baik, Pak Muklas bisa di-share screen? Oke, kita coba lihat beberapa pertanyaan yang masuk. Ini belum nampak. Oke. Pak Farus sudah terlihat? Ya. Sudah ya? Oke. Ya. Pertanyaan nomor 1 dari Ibu Putri. Beliau menanyakan bagaimana cara menghadapi kebimbangan dalam menentukan topik penelitian. Betul Pak, sebentar. Jangan dijawab dulu. Ini juga menjadi dilema Pak. Sebetulnya topik atau judul? Karena gini, mahasiswa semester 6 tuh biasanya mereka akan ngejar-ngejar dosen atau mereka akan pusing dengan mencari judul. Sementara karena kewajibannya masukkan judul dulu ke prodi, kemudian nanti judulnya sudah tidak boleh berubah, sehingga menentukan judul saja tuh bisa bikin nggak tidur 1 minggu gitu Pak. Jadi yang benar gimana nih? Ya, yang benar itu bukan judul, topik ya. Judul itu bisa berubah. Tapi yang penting itu topiknya. Jadi topik itu ruhnya ya. Ruhnya. Judul bisa diubah. Itu topik penelitian. Dan topik penelitian itu bisa di mana tadi saya jelaskan, itu gudangnya itu di research gap, ruang kosong itu yang belum diteliti. Jadi teman-teman tuh jangan meneliti topik yang sudah dilakukan oleh orang lain. Topik penelitian yang dilakukan oleh orang lain. Tapi kita harus meneliti topik-topik yang belum diteliti oleh orang lain. Itu yang benar. Ya. Jadi agar menghilangkan kebimbangan, jangan menghadapi kebimbangan. Kebimbangan itu jangan dihadapi, tapi dihilangkan ya. Dengan cara apa? Ya kita memang harus semangat ya, dengan membaca, banyak membaca. Beda lah kalau sudah membaca, serius tapi membacanya ya. Salah satu serius membaca itu masukkan ke tabulasi. Itu tandanya serius ya. Kemudian dicoret-coret itunya tuh, jurnalnya itu ya. Oh ini menarik. Ada frase menarik nih. Ini temuannya penting nih, coret, distabiloin. Itu jadi ada aktivitas ini kita. Ada jejaknya kita membaca itu ya. Dengan cara yang paling konkret itu memasukkan bagian-bagian penting dari artikel yang kita baca itu ke dalam matrix of intellectual map atau master template. Begitu ya Bu mahasiswi. Ini kayaknya pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga ini sebetulnya sama Pak ya. Tapi memang yang menarik begini Pak, memahami kebaruan begitu ya Pak. Iya. Ini Bu Arini ya. Iya, nah saya coba, saya izin saya share screen ya. Boleh Pak. They will stop others. Oh ini berarti di stop dulu ya Ibu ya. Betul. Nah, saya ada mana ya? Bentar, saya ada bahan itu bagaimana? Sambil saya bicara ya Pak Farus ya. Gimana? Sambil saya bicara ya tentang kebaruan ini. Karena fenomena yang terjadi ketika kita bicara kebaruan gitu ya, sebagai seorang mahasiswa saya juga bertanya-tanya kebaruan itu seperti apa? Apakah seorang manusia itu bisa memunculkan kebaruan, bukannya kebaruan itu adalah ranahnya Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Kemudian indikatornya kebaruan itu apa sih dan bagaimana begitu. Itu sebetulnya hal-hal yang memang membuat saya itu galau untuk memulai penelitian Bapak. Itu Bu, jadi kan
formulanya udah saya kasih itu. Sesuatu yang mengandung novelty itu kita bisa novelty itu kalau ada aktivitas literature review, meninjau pustaka dulu. Dari meninjau pustaka itu kita mengetahui perkembangan siapa saja sih yang meneliti tentang minat penelitian kita itu. Tolong ditabulasi itu, kemudian dari situ mudah mengidentifikasi ada ruang kosong yang belum diteliti. Nah itu novelty sebenarnya. Itu kalau dilakukan dengan metode yang benar akan menjadi unsur kebaruan. Dan cek saja gini, kalau untuk ininya aja gini aja, masukkan research questions kita itu, kemudian kita formulasi dalam pertanyaan penelitian, atau masukkan aja itu ke dalam Google. Kalau nggak ada berarti baru. Jadi maaf Pak Farus. Jadi mungkin saja unsur kebaruan itu begini. Dua orang dengan topik yang sama, tapi mungkin saja menghasilkan dua unsur kebaruan yang berbeda. Semua tergantung dari seberapa dalamnya mereka melakukan review. Bahkan finding-nya bisa jadi sama. Satu gini, topik yang sama dikerjakan oleh dua orang misalnya atau tiga orang, itu bisa jadi datanya berbeda. Kalaupun sama datanya, discussion-nya bisa berbeda. How to analyze the data. Iya, how to analyze the data. Itu bisa berbeda. Bagaimana cara kita sebagai researcher menginterpretasi data, itu bisa berbeda. How to discuss the data, itu bisa berbeda. Orang mungkin melihat data itu, begini aja, tapi kita melihat ini unik. Ini data yang unik, yang belum pernah ditemukan oleh orang lain di seluruh dunia. Jadi data itu kan finding sebenarnya, result. Data itu result, finding. Tinggal tugas kita di bab 4 atau di section of result and discussion, bagaimana mendiskusi data itu. Ini belum nampak Pak yang Bapak ingin tampilkan di layar? Iya, jadi tadi Bu siapa namanya? Ada Bu Putri, ada Bu Arini. Arini ini kan teman kita ya? Iya. Nah ini contohnya nih, Bu. Gini aja deh, saya pakai disertasi saya, Pak orang pakai punya Batur gitu ya. Ini punya saya ya. Belum nampak Pak. Oh belum nampak. Tuh. Oh harus di screen share dari sini. Iya. Sebentar ini. Share screen Bapak. Share screen. Sebentar. Sakedapnya. Oh yang besarnya tuh di mana? Oh, saya klik mana nih ya agar kelihatan semua tuh. Pause dulu mungkin ya. Mana caranya saya banyak ngeklik tadi. Sebentar ya. Ini harus yang besar dulu baru share screen nah ya. Ini Bapak masih terlihat workshop ini ya. Itu mungkin harus ditutup dulu Bapak. Oh iya. Oh iya betul. Sebentar. Nah, ini harus ditutup dulu nih. Nah. Ya, kelihatan belum, Bu? Belum ya? Belum, Bapak. Ya, belum ya. Ntar ini. Saya klik apa agar kemudian yang ada itunya tuh share screen gitu kan? Betul. Mungkin yang awal di stop share dulu Bapak. Stop share, kemudian kalau sudah saya, oke. Kalau sudah. Oh, kasih ngambil dari bawah kayaknya. Nah, ini ya. Kan yang kelihatannya kan sampingnya aja tuh, Bu. Masih terlihat how to write introduction begitu, Pak. Masih terlihat. Masih. Betul. Itu Kalau di stop share. Kalau boleh tutup oleh saya. Masih nampak, Pak. Sebentar saya ini udah ditutup oleh saya. Oke, nah, sudah. Baik. Silakan, Pak. Kelihatan ya? Yes. Sebentar saya cari dulu. Oh, harus ditampilin dulu. Sedap. Nah, tampilin dulu baru screen share. Nah. Ini sambil nunggu, boleh nggak ditanya-tanya nih? Oh, belum ya? Boleh. Bentar, Bu. Ini mestinya udah bisa ketampil ya. Oh. Sebentar.
Stop. Oh, yang ini nih. Waduh. Maaf ya. Ini ya. Oke. Ini kelihatan nggak, Bu? Ya, terlihat, Bapak. Nah, tadi pertanyaan dari Bu Arini Izzati ya? Nur Izzati ya? Betul, betul. Sudah dokter beliau. Belum. Cara ini kan di latar belakang kan? Iya. Sebelumnya, oh suara saya kok ya mantul. Ini dari penelusuran literatur masih teramat sedikit teori yang menjelaskan bagaimana proses kognitif yang dialami penulis, periset atau ilmuwan sejak menentukan topik penelitian, melakukan self-regulation, menentukan tujuan yang menuntut dan seterusnya ya. Jadi saya ada kata dari penulisan literatur itu sudah bicara state of the art, ya kan? Kemudian bab ini selanjutnya di samping itu teori-teori yang menjelaskan tentang proses kognitif dalam menulis masih terbilang sedikit dan tidak berkembang. Nah, kita sudah membangun research gap itu, sudah bisa mengidentifikasi research gap. Bahkan terdapat banyak kelemahan-kelemahan mendasar, yakni tidak memberikan gambaran utuh pengalaman kognitif seseorang dalam menuangkan gagasannya dalam bentuk tulisan. Setidaknya ada 7 teori kognitif dalam menulis dan teori Flower dan seterusnya ya. Nah, itu bicara state of the art, jadi ini terintegrasi saja. Research gap, state of the art, research gap kan. Sekaligus juga, nah ini dari rentang waktu pembentukan teori atau model kognitif dalam menulis berjarak agak panjang, sehingga banyak celah research gap, celah dari research gap nih, yang bisa diisi oleh para ilmuwan bahasa, khususnya yang memiliki minat penelitian di bidang menulis untuk mengisi kekosongan teoretik tersebut. Di situ ada state of the art, ada research gap, ada novelty. Nah, saya lanjut di situ. Pembentukan teori atau model kognitif dalam menulis di atas umumnya dalam konteks umum ya. Dalam genre umum seperti membuat esai atau artikel. Sebagian merupakan teori hasil penelitian atau research based theory, dan ya sementara yang lainnya merupakan hal kajian kritis, critical based theory. Namun masing-masing di atas memiliki sejumlah kelemahan sehingga perlu dikembangkan dan disintesis untuk menghasilkan sebuah teori baru berkenaan dengan proses kognitif dalam menulis. Khususnya belum banyak hasil penelitian yang secara spesifik mengkaji secara spesifik. Ini udah research gap. Ini novelty, Bu. Secara spesifik mengkaji tentang proses kognitif dalam tulisan ilmiah atau akademik. Disinilah makna penting dari penelitian ini, sehingga diharapkan menghasilkan teori baru proses kognitif dalam menulis, khususnya artikel jurnal, yang bisa memperkaya hazanah dalam keilmuan bahasa, khususnya menulis. Yang berbeda dari penelitian sebelumnya, nah ini punya positioning. Jenis produk tulisan yang diteliti tidak dalam suatu bidang keilmuan tertentu, tetapi meliputi kajian keilmuan yang multidisipliner. Dengan cara ini dimungkinkan akan memunculkan sejumlah varian baru dalam proses kognitif, dan seterusnya. Kemudian saya sampaikan ke international leaders, I have to make sure international leaders that my present study is important to be investigated. Harus harus yakinkan, harus declare ya bahwa penelitian kita ini belum diteliti oleh orang lain dan penelitian kita layak Anda baca dan berkontribusi besar bagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam studi bahasa secara spesifik model kognitif dalam menulis. Ya, penelitian ini telah menghasilkan model. Ya, Bu, sedikit lagi. Mohon izin, bukan mau bertanya boleh dong? Biar saya nggak penasaran, biar nggak lupa nih Pak. Oke, ini kan introduction ya Pak ya. Ya, perlukah kita mencantumkan relevan research di sini ya Pak ya? Oh harus. Betul. Kan tadi disampaikan oleh saya di sebelumnya tuh. Di sini kan ada nih. Ini kan relevan research. Ya Bu ya. Dan betul, menghasilkan Pak. Teori juga ya. Nah, disampaikan di situ. Itu
review mengklaim bahwa model kognitif baru dalam menulis artikel jurnal ini sesuatu yang baru kalau sebelumnya tidak melakukan intensive and extensive literature review. We have to all read all the relevant literatures regarding our research, our current research topic. Ya. Jadi harus punya keyakinan ilmiah bahwa apa yang kita teliti ini sama sekali baru. Kalaupun bukan baru, kita menyaksikan jawaban temuan-temuan orang lain itu. Artinya pertanyaan penelitian yang diajukan oleh peneliti sebelumnya itu tidak memuaskan kita. Kita bisa itu meneliti kembali. Ya. Nah, makanya saya mengatakan di frase ini, penelitian ini telah menghasilkan model kognitif baru. Nah, telah menghasilkan model kognitif baru. Apa nih? Penasaran nih orang kan, penasaran. Apapun itu dalam menulis artikel jurnal yang sepanjang pengetahuan peneliti belum pernah digagas oleh orang lain, yaitu suatu model kognitif dalam proses penulisan artikel jurnal ilmiah yang bisa membantu banyak kalangan, baik mahasiswa, akademisi, peneliti yang ada, mendiseminasikan hasil penelitiannya dalam bentuk artikel. Ini sudah state of the art ada, research gap ada. Mungkin secara simpelnya begini, Bu Ari, saya paragraf pertama itu yang simpel ya, gini pengantar. Penelitian, Bu Azza, tentang apa itu? Penelitian tentang ini telah dilakukan oleh orang, sebutkan sampai 20 orang. Betul. Versi 2021. Ya, Yundayani 2018. Bagusnya dari sebelumnya dulu. Betul. 2019. Terus gitu sebutin aja. Kemudian sebut satu-satu. Yeah. Yundayani confirm that, ya, in line with Yundayani tahun sekian, Fasih justify that. Terus gitu. Kalau salah, on the contrary, kalau tangan on the contrary, mainkan. Baru dikritisi. Beberapa penelitian sebelumnya itu. Ternyata ada beberapa kelemahan-kelemahan mendasar dalam hal ini. Tidak mampu menjawab ini. Itu namanya mensintesis kita, Bu. Kita mampu memposisi, menentukan positioning penelitian kita. Ya, apalagi ada frase begini gitu. Kalau di paragraf pertama, dalam satu dekade, in the last one decade, dalam satu dekade terakhir, belum ada penelitian yang bisa meyakinkan penulis tentang ini. Itu kan sudah ini. Sebutkan dulu kan referensi yang relevan tadi, yang kita sebutkan dalam 10 tahun terakhir. Ya. Kita langsung frasenya begitu. Dalam satu dekade terakhir, belum ada penelitian yang meyakinkan saya sebagai peneliti yang mampu menjawab soal ini. Pendekatan yang tepat dengan soal ini, ya, disebutkan dulu yang 10 tahun terakhir itu, ya. Karena itu saya akan berusaha memberikan kepuasan intelektual bagi para peneliti. Begini. Itu jadi dengan begitu editor tuh, aduh enak sekali itu. Pembimbing itu, teman-teman mahasiswa, wah ini baru nih, beda ini gitu. Oke. Ya, bisa begitu. Memang polanya bisa. Pertanyaan berikutnya boleh, Pak? Jadi Bu Arina begitu ya tadi ya, kira-kira seperti itulah. Nanti memang perlu workshop tersendiri itu. Memang ya. Isi siap memfasilitasi. Nanti Dokter Pupung juga bisa ngisi lah gantian. Siap. Kalau saya mah Mohon apa tuh gitu kan. Untuk stop, jangan gitu dong. Mohon izin Pak untuk stop share Pak. Pak Muklas akan memberikan Oh iya. Pertanyaan di slide kedua. Pertanyaan. Saya luar biasa stop dulu. Ya, Pak ya. Baik. Sudah. Silakan Pak Muklas untuk pertanyaan berikutnya, Pak Muklas. Oke, mungkin berikutnya, slide berikutnya Pak Muklas.
bagaimana tips menemukan topik skripsi sesuai dengan minat dan bakat. Sudah. Oke. Itu ya Pak Munglas ya? Ya. Silakan Pak Fahrus. Nah, ini sebenarnya di presentasi saya sudah ada ya. Betul. Tipsnya membaca. Passionnya mana dulu gitu ya Pak ya? Betul. Ya, tipsnya itu jelas membaca. Membaca. Tanpa membaca nggak akan ada tips yang lain. Ya. Tidak ada cara lain selain membaca. Kemudian setelah membaca, map out the literature. Map out all references that have been read. Apa yang sudah kita baca, mapping. Caranya mapping, tadi bikin matrix master table combining review. Baik. Ini saya pikir 3 pertanyaan berikutnya juga sudah terjawab. Mohon slide berikutnya Pak Muklas. Ya. Kayak oke. Ini pertanyaan yang lucu-lucu menggemaskan ini. Tapi memang harus dijawab sama Pak Fahrus. Indikator skripsi yang bagus itu seperti apa ya? Kalau skripsi yang bagus, yang tadi mengandung unsur kebaruan. Satu ya. Jadi nendang betul. Kemudian menggunakan metodologi yang tepat, yang kuat ya. Karena topiknya bagus ya. Tapi tidak mampu memformulasi pertanyaan penelitian yang bagus dan tidak menggunakan metode penelitian yang bagus, maka hasilnya juga tidak akan bagus. Ya, jadi syarat agar skripsi bagus, di samping tadi mengundang unsur kebaruan, ya topiknya itu, kemudian gunakanlah metode yang tepat, ya, yang cari yang appropriate with the nature of the data. Jadi harus cari metode penelitian yang cocok dengan tabiat datanya. Saya senang menggunakan istilah tabiat datanya. The nature of the data. Baru akan menghasilkan temuan-temuan data-data yang penting. Kenapa kalau di kuantitatif itu perlu expert judgment? Jadi kalau bicara metodologi itu ada 2 isu. Ya. Satu, how to collect the data. And how to analyze the data that have been collected. Suaranya kok mantul ke saya, Ibu ya? Saya tidak, Pak. Tidak saya, ya? Betul, terdengar. Oh iya. Di metodologi itu ada 2 isu besar. Yang pertama, bagaimana caranya? Jadi kalau metode kan bicara cara ya. Bagaimana cara mengumpulkan data dan bagaimana cara menganalisa data yang telah kita kumpulkan. 2 hal itu. Hasilnya itu di bab 4. Makanya bab 4 itu result and discussion. Data, finding, ya, atau data presentation atau data analysis. Bab 4 itu presentasi data, temuan-temuan yang dipresentasi. Yang kedua, analisis data yang kita presentasikan. Bisa secara clear cut, ya, per section, atau bisa digabung, tergantung soal pemaparan saja. Ya. Pak. Kemudian setelah menemukan Muhammad Apip, kemudian setelah menemukan topik penelitian, langkah apa yang akan kita ambil, yaitu tadi. Setelah nemu topik penelitian, maka ya kalau konteksnya skripsi ya bikin tentu asumsinya gini ya, menemukan topik penelitian setelah membaca literatur ya 15 minimal artikel jurnal 3 tahun terakhir ya. Kenapa saya kekeh 3 tahun terakhir? Biar setiba IEC Jakarta itu mengalahkan UI, mengalahkan UPI, mengalahkan UGM, mengalahkan 3 tahun terakhir yang dibaca itu 2019, 2020, 2021 dan yang relevan. Setelah itu tulislah langsung pendahuluan ya. Pendahuluan itu intinya sebenarnya di bab 1 itu pendahuluan ya, dan pertanyaan penelitian. Iya kan? Kalau objektif itu kan reformulasi aja dari research questions. Betul. Kan? Limitation of study semua ada dari research question juga asalkan spesifik. Kemudian verification of key term itu kan bagian terakhir, itu kan cuman aksesoris.
Tapi yang paling penting dari bab 1 introduction dan research questions. Karena saya di Universitas Muhammadiyah minggu yang lalu, hari apa ya? Hari baru 4 hari yang lalu. Yang bagaimana how to write a good introduction of your paper. Introduction bedah betul. Karena itu. Kemudian bagaimana menyusun SOTA? Nah, SOTA itu gitu caranya. SOTA itu kan state of the art ya. Intinya sintesis temuan-temuan penelitian sebelumnya. Nah, gitu ya. Kalau disederhanakan mah, tapi yang terakhir gitu. Ini pakai bahasa mahasiswa nih. Punten kalau rada ini Ibu dosen, Bapak dosen. SOTA itu sintesis dari temuan-temuan penelitian sebelumnya yang 3-5 tahun terakhir. Jangka waktunya itu. Bagaimana cara menyusunnya? Nah, sederhana begitu. Misalnya. Misal gini, written feedback of teachers or atau students misalnya gitu ya. Our classmate, our peers have been karena itu kan satu ya, has been investigated atau has been studied by Yundayani tahun sekian, bla 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 bla, terus itu yang praktis ya menurut saya ya. Jangan beating around the bush, jangan keliling-keliling. Jadi introductory paragraf pertama itu langsung begitu, langsung nusuk, langsung straight forward, straight to the point. Ya. Topik ini, feedback, written feedback of teachers and students has been investigated or studied by Yundayani 2018, Fasi 2019, Sutrisno 2019, dan seterusnya gitu ya. Itu sudah SOTA itu. Betul. Tapi belum teridentifikasi research gap-nya. Harus ada frase yang menunjukkan research gap misalnya. Namun dari penelitian sejumlah peneliti itu belum ada di antara mereka yang meneliti tentang feedback yang dihibridkan dengan misalnya komputer, dengan Grammarly misalnya ya. Dihibridkan dengan Google Translate misalnya, atau tools yang lain. Banyak sekali ya, belum ada. Kita ingin melakukan penelitian bagaimana feedback yang dihibridkan dengan the advancement of technological devices misalnya ya. Gitu. Atau aplikasi-aplikasi baru berkaitan dengan writing misalnya. Belum ada. Nah, itu unsur kebaruan. Satu research gap sekaligus memunculkan unsur kebaruan. Kira-kira begitu, Bu. Pertanyaan yang lain? Sepertinya waktunya sudah sudah habis nih, Pak. Sudah waktu-waktu kritis habis. Begitu ya. Tapi ada pertanyaannya tapi belum habis ya, saya tambahlah 2. Tapi satu enggak. Kalau saya lah, pertanyaan dari saya lah Pak Farus. Saya kan mahasiswa, Pak. Mungkin saya bisa mewakili Pak Farus ya. Saya ini Pak, kegalauan mahasiswa. Kegalauan saya adalah bagaimana ide penelitian yang nggak bikin susah, mudah di dalam era pandemi saat ini. Mungkin ini adalah pertanyaan klasik yang mungkin banyak orang yang bertanya kepada Pak Farus. Mohon pencerahannya, Pak. Jadi topik yang mudah di masa pandemi ya. Cari gampangnya aja ya. Sebenarnya bisa ya, observasi tetap bisa dilakukan sekarang dengan menggunakan prokes ya. Wawancara juga bisa, walaupun tidak tatap muka, bisa lewat WA, bisa email, interview, bisa menggunakan Google Meet ya biar tidak bayar, bisa pakai Zoom itu yang langganan gitu kan. Bisa pakai ya itu email ya. Tetapi yang paling tepat melakukan wawancara itu face to face interview. Ya, to get in-depth understanding of a particular phenomenon. Ya. Agar kita bisa mendapatkan eksplorasi yang dalam
ya, sumur yang dalam itu harus kita gali, ya, sehingga satu isu tertentu itu bisa kita terungkap, bisa terkuak, ya, semuanya, berbagai aspeknya. Ya. Jadi harus melakukan in-depth interview with partisipan. Kemudian ya sama sekali. Ya kalau tadi ya nggak apa-apa wawancara secara lewat email atau lewat WA ya. Bagusnya memang lewat WA itu tidak usah ketik lagi, tinggal copy paste, masukkan, tinggal diedit lah gitu ya. Tidak harus mentranskrip dari rekaman misalnya ya. Tetapi sampaikan ke narasumber ini tips wawancara juga. Prof atau siapalah gitu ya, informan kita, mohon waktunya lagi bila ada saya pertanyaan yang ingin saya sampaikan lagi. Jadi jangan langsung di close. Jadi dikasih clue ke narasumber, ke informan bahwa kita akan menanyakan lagi kalau ada yang obscure gitu ya. Kemudian yang praktis sih memang text analysis. Gitu. Okay. Praktis text analysis ya. Text analysis itu ya banyak sekali. Misalnya nih yang tidak perlu kemana-mana, menganalisis abstrak tulisan-tulisan yang terbit di Scopus misalnya. Betul. Misalnya. Atau di Sinta 2, ternyata yang terbit di Sinta 2 nggak jelas juga ya, ini kesimpulannya. Tidak memenuhi misalnya unsur-unsur aim or purpose of the study, kemudian method, result, and conclusion. Atau pertama dulu menggambarkan ragam abstrak ragam abstrak artikel jurnal yang terbit di Scopus dan di Sinta 2 misalnya. Itu nggak usah wawancara itu, cukup text analysis. Tinggal menggunakan perangkat nom sendiri aja. Ya tentu cari referensi. Kalau abstrak yang bagus itu mesti seperti apa. Misalnya. Atau misal meneliti soal ini, saya yang mau coba meneliti. Ragam introductory paragraph in scientific or scholarly paper. Published misalnya in International Reporter Journal. Ragam atau pola paragraf awal ya dalam artikel jurnal ilmiah yang terbit di jurnal-jurnal bereputasi tinggi. Itu bisa dipelajari, itu sangat bermanfaat pola-polanya, Bu. Bagaimana cara dia memulai paragraf itu? Apakah dari statement umum, dari background gitu ya, atau dari pertanyaan, atau dari data, menunjukkan data dulu, atau dari kosakata, dari dari statement logik gitu, atau dari proverb, dari dari proverb teh. Bukan frase, iya. Apa? Iya, intinya begitulah. Intinya mengidentifikasi ragam pola bagaimana para penulis memulai paragraf awalnya, introductory paragraf. Itu kan bisa, itu sangat bermanfaat bagi para penulis lainnya di seluruh dunia. Polanya begini, itu kan. Ketika menyampaikan background, dia menggunakan frase begini. Nah, kayak tadi itu saya dalam 2 tahun terakhir belum ada misalnya penelitian yang meyakinkan. Nah, itu sudah ini kan, sudah masuk ke state of the art, sudah masuk ke riset gitu, atau apa lain. Tentu ragam para penulis di berbagai belahan dunia itu berbeda-beda. Nah itu kita pelajari. Ternyata ada 9 ragam cara kita memulai paragraf awal di sebuah artikel jurnal. Itu sangat bermanfaat, Bu. Baik, Bapak. Para penulis kan gitu. Iya. Jadi jangan takut, jangan gundah ya Pak ya. Pandemi itu bukan merupakan suatu alasan sehingga kita bingung mencari ide penelitian begitu. Karena memang
di lapangan ini kadang-kadang yang correct me if I'm wrong gitu ya, misalnya bicara mengenai sekolah tinggi keguruan ilmu pendidikan, seakan-akan penelitiannya itu harus PTK oriented begitu, padahal kita bisa melihat dari studi kasus, bisa melihat dari analisa isi, atau bisa mengevaluasi model pembelajaran atau materi aja dan sebagainya, begitu ya Pak Farus ya? Iya, dan dalam konteks pandemi bisa saja kan kita meneliti 15 siswa atau 10 siswa apakah meningkat nih kemampuan bahasa Inggrisnya dalam kondisi pandemi ini. Digali mereka apa kendalanya. Diwawancara si siswa itu. Siswa SD misalnya. Gimana kendalanya apa? Lebih enak langsung di kelas atau jangan-jangan ada yang bilang ini loh, pandemi lebih enak gitu. Betul. Kalau di kelas ada tekanan. Kalau di lewat Zoom, saya bebas ngomongnya. Terus saya pas Zoom sambil langsung buka YouTube, sambil ini kan jadi joyful gitu. Kan? Ketika ditanya oleh guru, langsung saya buka Google misalnya. Anita bisa, could you explain about this? Oh ya, sambil buka Google. Misalnya. Tapi bagaimanapun juga proses belajar kan. Gitu. Betul. Hanya caranya begitu ya Pak ya. Iya, misalnya gitu ya. Baik Pak Farus. Pak Farus, mohon maaf ini waktunya sudah lewat 10 menit. Saya sudah diworo-woro sama tetangga sebelah. Saya pribadi terima kasih sekali untuk pencerahan yang luar biasa. Saya banyak belajar dari Pak Farus. Saya berharap Pak Bejo bisa memfasilitasi untuk workshop lain dengan mungkin jumlah peserta yang lebih sedikit gitu ya, pendampingan langsung dengan Pak Farus sampai kita bisa publikasi mungkin ya. Ini ada, mudah-mudahan ada agenda selanjutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mohon maaf Bu Audi, bahasanya ya untuk mahasiswa lah sampai here itu tadi ya. Iya, memang untuk dosen saya takut kurang sopan. Jadi ingin ini aja biar dengan mahasiswa begitu. Siap. Karena memang saya juga masih mahasiswa semester 6 Pak. Tadi saya sudah pembukaan seperti itu. Baik Pak Farus, terima kasih. Saya terima kasih, pokoknya luar biasa, terima kasih sekali. Oke, baik Bapak Ibu peserta webinar, sore hari ini demikianlah sesi pemateri, kemudian tanya jawab. Saya pribadi atas nama moderator mengucapkan terima kasih kepada Pak Farus, ini luar biasa, dan juga seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Saya mohon maaf sebagai moderator jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian. Saya mohon undur diri. Semoga kita bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Muklas. Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan Pak Muklas. Oke, terima kasih Ibu Audi, Ibu moderator yang sudah sangat memberikan suasana hangat dan bersemangat ya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Farus, Bapak pemateri hari ini yang sangat lugas, jelas. Terima kasih Pak atas pemaparannya, menginspirasi kita semua untuk mempercepat atau menyelesaikan penemuan topik dalam penelitian nantinya. Terima kasih Pak Farus. Sama-sama. Dan terima kasih sedalam-dalamnya pada seluruh peserta workshop daring yang sudah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Mengingatkan kembali, link sudah kami kirimkan dan pastikan sudah isi sebagai bukti attendance. Jadi nanti nama dan dari link tersebut dan email akan kami ambil dari sana. Jadi untuk bisa pengiriman ke Bapak Ibu para peserta. Atas nama panitia mengucapkan terima kasih pada para narasumber, Ibu moderator, dan seluruh peserta yang mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Sebelum kami akhiri, kami berikan kesempatan ya untuk Bapak Pimpinan, Bapak Dr. Bejo Sutrisno untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dari saya, terima kasih, mohon maaf, salam sehat, salam sore, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Bejo. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tidak terasa kegiatan begitu cepat berlalu ya. Kalau mendengarkan dari pemateri itu di 10 jam pun kayak itu ya, siapa aja gitu ya. Tapi masalahnya kan waktu terbatas Pak Farus ya, mohon maaf ya. Nah, dan semoga webinar ini membawa manfaat buat kita semua
kami mengucapkan maaf jika masih terdapat banyak kekurangan ya, dan juga pertanyaan yang belum bisa terjawab karena terbatasnya waktu. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta, juga terima kasih buat panitia atas kerja kerasnya untuk kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya amal baiknya. Amin. Dan juga terima kasih terkhusus buat timnya AIC yang sudah memfasilitasi pemateri dan juga yang lain-lainnya. Semoga asosiasi ini terus maju ke depan ya, dan melangkah lebih lagi dan bisa membawa manfaat untuk seluruh ya akademisi di Indonesia khususnya. Sebagai penutup, saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga masih dipertemukan di lain waktu di event-event berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Litwina dari Universitas Terbuka yang sudah bergabung dalam sesi siang hari ini. Bu Litwina ya? Iya. Sahabat kita ya. Betul, kita harus kolaborasi dengan Bu Litwina ini ya, mengenai distance education nanti ya. Iya betul. Beliau ahlinya ini ya, karena dari Open University ya. Betul. Bu Litwina luar biasa ya. Benar. Melanglang buana kemana-mana iya. Salah satu. Oke. Ada siapa nih teman-teman kita di sini? Ada Bu Arini tadi, ada Pak Abdullah ya, STIJ. Ditunggu program IC berikutnya Pak Faris. Insya Allah Bu. Ada Pak Karyadi nih dari UNS ya, Pak Karyadi. Salam kenal Pak Karyadi, selamat bergabung. Pakar penerjemahan ya. Terima kasih Pak Farus ya, teman-teman. Bapak Ibu mohon izin untuk undur diri. Sama-sama, saya izin ya. Oke. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sampai jumpa. Sama-sama Pak Ketua ya. Mohon. Assalamualaikum. Ya, siap-siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.